Jadi gimana Pak? Jadi hari ini kita akan membahas tentang KBGO, kekerasan berbasis gender online. Nah, tapi malam ini kita nggak ngomong berdua doang. Nah, sama siapa aja nih, Pak? Langsung kita sambut narasumber kita, Alessia dan Mervin. Yeay. Hai Halo, semuanya. Alessia, Mervin. Silakan boleh perkenalkan diri dulu. Siapa Boleh dulu dari nih? Alessia deh. Alessia boleh. Oke, halo, salam kenal semuanya. Nama gue Alessia. Gue ini sebenarnya gue BP Kastrat ya, dan gue sebagai narasumber di Poskamli kali ini. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Perkenalkan gue Mervin. Gue juga BP Kastrat dan malam ini gue kebetulan juga jadi narasumber. Kita belum perkenalan diri, Pak. Oh iya. Pak, langsung aja kan. Oke. Sebelum itu gue mau memperkenalkan diri dulu. Nama gue Muhammad Arfarevo dan gue Sunan. Ya. Jadi malam ini kita akan bahas tentang KBGO. Jadi gue punya primbon dulu nih. Bukan primbul ya. Ya itulah. Nah, jadi berdasarkan laporannya itu, jadi peningkatan kekerasan berbasis gender online itu meningkat sejak COVID-19. Nah, di tahun 2017 itu ada 97 kasus yang dilaporkan. Di 2018 itu naik menjadi 97. Lalu di 2019 naik menjadi 281, hingga 2020 ada 659. Yaitu berarti terkait naiknya kekerasan berbasis gender online juga lebih banyak juga yang melaporkan. Jadi untuk para narasumber kita nih, apa sih menurut kalian KBGO itu? Menurut Alessia dulu deh, gimana? Oke, jadi kalau dari menurut gue ya, kan dari istilahnya dulu nih, kan KBGO, kekerasan berbasis gender online. Berarti kekerasan sendiri itu kan niatnya tuh adalah aksi yang dilakukan untuk menyakiti atau membuat damage kepada korbannya gitu ya, kekerasan. Terus berbasis gender online, berarti dia itu di ranah online, jadi nggak langsung ya. Jadi melalui dunia virtual dan teknologi segala macam. Dan dia itu juga berkaitan dengan gender seseorang. Jadi itu dia mungkin kayak mengenai tentang data pribadi gendernya, atau mungkin mencakup seksualitas dan lain-lain. Jadi menurut gue KBGO tuh seperti itu. Kalau menurut Mervin gimana? Kalau menurut gue KBGO tuh lebih kayak suatu tindakan yang dilakukan seseorang dan itu tuh kayak bisa kebetulan kayak istilahnya bisa sengaja atau tidak sengaja itu tuh mengenai gender seseorang gitu loh. Jadi kayak tindakannya itu atau kata-katanya itu mungkin ofensif dan bagi beberapa orang gitu. Dan itu kayak ada hubungannya sama gender mereka gitu sih. Kalau mungkin jadi KBGO itu menurut kalian tuh itu ya apa kayak kekerasan secara general yang terjadi online, cuman kayak ada di belakangnya itu ada motivasi apa kayak it is motivated by ya gender korbannya gitu loh, iya nggak sih? Iya, bener banget. Iya, benar. Oke. Jadi harus ada alasan secara gender gitu ya. Tapi kalau menurut lu gimana, Nam? KBGO itu pada dasarnya itu apa sih? Pada dasarnya sih menurut gua kayak ya kekerasan aja, cuman alasan dibalik dilakukan kekerasannya itu yaitu gender, motivated by gender gitu. Jadi kayak emang mereka mau melakukan kekerasan itu karena gender korbannya, bukan karena individu atau apa gitu. Jadi pokoknya yang berhubungan sama gender ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya menurut kalian semua nih, apa aja sih yang udah termasuk KBGO? Contohnya lah, misalnya kayak yang pernah gue dengar ada akses menyebar atau manipulasi data pribadi, itu menurut kalian itu udah termasuk KBGO? Menurut Mervin gimana deh? Kalau menurut gue menyebar kayak apa ya? Kan ini kan KBGO ada kata-kata gender kan. Berarti menurut gue yang termasuk KBGO tuh sesuatu yang kalau dia udah menyerang gender. Nah, kalau misalnya dia kayak misal stalking gitu-gitu dan kayak nggak tentu gendernya, maksudnya kayak kalau misalnya dia stalking misalnya nggak cuma ke cewek nih tapi ke cowok juga, kan berarti itu tandanya bukan termasuk KBGO tapi lebih ke kekerasan biasa gitu loh. Iya nggak sih? Kalau menurut gue sih gitu. Jadi nggak semuanya itu termasuk KBGO ya. Jadi ada yang berbasis online, ada yang
gender juga gitu. Kalau menurut Alicia gimana? Gue setuju sih sama Mervin ya, kayak kan dibilang kalau misalnya nggak semua yang kekerasan di online itu tuh berbasis gender gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi dibilang sama Revo tadi kan pelanggaran privasi gitu ya. Itu tuh kalau misalnya dia ngambil data pribadi orang. Misalnya dia itu punya punya rahasia yang kayak mungkin orientasi seksualnya dia yang dia nggak mau menyebarkan ke orang gitu ya. Tapi sama si pelaku disebarin. Nah, itu menurut gue udah termasuk KBGO. Terus beda cerita lagi kalau misalnya dia itu punya sesuatu yang dia keep, dia rahasiakan, tapi ya nggak berkaitan dengan seksualitasnya dia atau gendernya dia. Nah itu berarti itu ya kekerasan berbasis online, tapi tidak berkaitan dengan gendernya kayak gitu. Menurut gue segitu. Gimana? Jadi apa? Tadi yang termasuk di KBGO itu sebenarnya kalau misalnya tidak ada alasan secara gendernya itu masuknya kekerasan biasa aja gitu ya. Maksudnya masih kekerasan, cuman tidak masuk KBGO gitu ya. Kayak doxing dan spread menyebarkan info-info personal itu tadi juga kekerasan kan, bukan kekerasan sih, kayak kejahatan lah. Cuman kalau misalnya itu dilakukan kepada korban yang dan kalau nggak konten kalau nggak kayak sifat dari kejahatannya itu ada nuansa-nuansa gendernya itu baru masuk ke KBGO gitu ya. Jadi sebenarnya kalau walaupun kekerasan berbasis online atau kekerasan berbasis gender online itu menurut gua beda tipis tapi ada thin line-nya gitu loh kalau kata gua. Jadi kayak sesama kekerasan tapi untuk yang KBGO ini mengarah ke gendernya gitu ya. Nah, kalau menurut kalian nih pernah denger cerita apa aja sih kayak seputar kasus KBGO gitu? Mungkin dari gue ya. Mungkin gue pernah denger kayak kasus Tinder swindler. Nah, tapi itu gue masih belum tahu nih kayak. Jadi yang pernah gue denger tuh Tinder swindler itu dia mengiming-imingi kayak dia bakal selalu ada buat si ceweknya gitu atau kayak gitu. Dan akhirnya kayak misalnya contoh nanti setelah beberapa saat itu si Tinder swindlernya ini kayak ngimin-ngimin gitu terus kayak minta ditransfer dan lain-lain dan itu jatuhnya penipuan. Gimana menurut semua tuh itu termasuk KBGO nggak? Gimana dari Alicia dulu deh? Oke, menurut gue itu udah pasti KBGO ya, karena kenapa berbasis gender? Karena ya semua korbannya perempuan gitu ya, kan pelakunya laki-laki ya. Jadi emang dia menunjukkan khusus buat para perempuan. Dan teknisnya dia gitu, maksudnya kayak caranya dia untuk melakukan itu, dia menggunakan love bombing, kalau lo pada tahu tuh. Nah, love bombing itu apa? Love bombing tuh kayak, lu tuh kayak sebenarnya tuh kayak tindakan manipulatif aja sih. Kayak dia ngomong ke pelakunya, kayak, wah gue sayang banget lah sama lo, kayak gue udah be there for you, I will be there for you, blablabla. Pokoknya dia bener-bener ngasih semua kata-kata yang manis untuk si korban, untuk mendapatkan kepercayaan dari korban, untuk biar korban ini terikat banget gitu sama dia. Dan sampai titik tersebut, kan si korban udah attach banget ya, udah terikat banget sama dia, sama si pelakunya. Di situ dia melakukan aksinya, dia mulai aksinya, yaitu dia minta transfer lah, dia minta dia nge-exploit korbannya gitu lah, sesuai dengan apa yang dia pengen. Dan menurut gue itu udah termasuk kekerasan dan berbasis gendernya itu karena karena melalui love bombing itu dan targetnya itu khusus perempuan gitu loh. Itu sih menurut gue ya, kalau yang Tinder swindler itu. Jadi kalau menurut lu itu Tinder swindler itu udah termasuk KBGO ya? Ya. Kalau menurut Mervin gimana nih menurut Mervin sendiri? Gue pribadi sependapat sih sama Alicia, apalagi kan kayak dia tuh mungkin gue nggak tahu sih ya, maksudnya dari sisi psikologisnya gimana gitu kan. Tapi mungkin kalau gue liatnya karena pelakunya ini laki-laki, mungkin dia ngerasa punya power lebih kan ke perempuan juga. Jadi cara manipulatifnya itu tuh benar-benar bekerja buat perempuan gitu loh. Apalagi kan kadang-kadang perempuan ini butuh banget afeksi gitu ya. Jadi ya sih gue setuju sama Alicia. Jadi kalau misalnya dari yang lu pernah bilang itu jadi kayak dia scamming gitu ya. Cuma gara-gara dia targetnya itu hanya wanita doang, jadi termasuknya kekerasan berbasis gender karena itu berbasis ya gender perempuan yang ditarget gitu ya. Karena karena Tinder swindler itu yang gue baca tuh
ya mungkin kalau sesama gender mungkin jatuhnya ke apa ya, cinta sama jenis, bukan ke apa ya, bukan jatuhnya bukan ke kekerasan berbasis online gitu loh. Kan kalau misal jadi pokoknya itu dia berbau cinta lah ya kan. Tapi yang pernah gue baca ini selalu korbannya cewek gitu. Jadi menurut gue setuju juga sih. Tinder ini masuk ke ranah KBGO. Nah, gini, gimana caranya tahu kalau misalnya sesuatu tuh udah diizinin sama nggak diizinin? Contoh, gue pernah dengar cerita juga dari kayak anak UI, dia punya foto, tapi bukan foto yang dia itu foto sure gitu, bukan, tapi foto dia biasa, dan itu dijual ke orang di luar negeri. Nggak tahu. Nah, itu yang untuk apa udah gue pernah denger tuh dijual ke orang luar negeri dan akhirnya keendus juga dan ketahuan. Nah, menurut lu itu termasuk apa sih? Apakah BGO? Apakah emang udah kayak ini udah tingkat pidana yang lain? Menurut Mervin deh, gimana Mer? Kalau menurut gua, karena kebetulan korbannya semua perempuan kan. Iya. Ini masuk KBGO. Tapi kalau misalnya kalau misalnya nih dia kayak nggak, misalnya kayak dia konsennya nggak cuman perempuan, kayak misalnya korbannya ternyata ada laki-laki. Nah, menurut gua ini tuh jatuhnya udah masuk ke ranah pelanggaran privasi gitu. Jadi kayak lu nyebarin foto orang yang bahkan lu nggak ngomong dulu ke dia dan lu jual aja, itu udah kayak suatu bukan kekerasan sih, maksudnya kayak pelanggaran privasi gitu kan. Dan karena ini kebetulan semua korbannya itu gendernya perempuan, jadi menurut gua ini bisa masuk KBGO gitu. Gimana Lesh menurut lu? Oke. Menurut gue sendiri, gue juga setuju ini pasti KBGO ya. Tapi gue ngerasa bukan hanya karena korbannya perempuan, tapi karena juga jadi kasus yang si anak ini nih, yang kemarin anak FEB ini kemarin, boleh nyebut ya, itu dia kan menjual foto-foto temen ceweknya yang dijual ke orang luar negeri gitu kan, terus dengan bernuansa seksual gitu, padahal fotonya biasa aja gitu, maksudnya fotonya tidak ada unsur-unsur seksualnya. Nah itu kalau misalnya kita bayangin aja kalau misalnya korbannya itu laki-laki gitu, tapi dia melakukan hal yang sama gitu, misalnya dia jual foto temen cowoknya tapi dibikin komen-komen yang bernuansa seksual, itu menurut gue juga bisa KBGO gitu. Jadi nggak harus perempuan, karena dia itu yang harus perempuan, bisa jadi laki-laki, tapi ditambah dengan komen-komen yang bernuansa seksual gitu. Dan kalau misalnya yang tadi, yang balik lagi yang pertama ya, yang kasus Tinder Swindler itu ya, itu sebenarnya juga nggak cuman karena dia itu perempuan, tapi menurut gue juga karena dia itu pakai love bombing tadi itu. Dia pakai yang pakai tindakan manipulatif untuk secara romantis gitu loh, secara yang kayak ini biar lu tuh kayak pengaruh banget sama gue gitu, lu tuh terpengaruh sama gue banget. Nah itu sih menurut gue. Jadi kayak nggak cuman karena korbannya, tapi karena caranya juga gitu. Gitu sih. Jadi terus gue mau nanya lagi nih, terlepas dari Tinder Swindler yang bahasanya kita tuh nggak ngalamin di lingkungan kita. Pernah nggak sih kayak lihat di sosmed atau kayak di lingkungan sekitar tuh kasus KBGO atau apa sih dampaknya gitu deh? Menurut Alesha dulu deh. Oke, mungkin kalau misalnya pernah lihat ya, pasti pernah lihat ya. Karena kalau misalnya lu lihat nih dulu pas awal-awal banget ya, orang tuh di TikTok ya sering banget gitu. Tadi kan si Reva juga udah sempat kaitkan tentang consent ya, atau perizinan gitu ya. Jadi di TikTok itu tuh sering banget dulu ya, mungkin sekarang masih ada ya, tapi gue udah jarang lihat, kayak orang tuh ngevideoin orang, kayak misalnya cewek misalnya, cewek videoin cowok gitu ya, buat nge-admire kayak wah dia ganteng ya, atau dia keren ya gitu-gitu ya. Tapi di videoin terus tanpa si perizinan si cowoknya, dan belum tentu si cowok ini tuh udah nyaman dengan hal tersebut gitu ya. Terus ntar kayak dia post diviralkan di TikTok dengan komen-komen yang kayak tolong ini jodoh saya dan gimana gitu ya. Tolong carikan gitu-gitu kan. Nah, itu tuh kan kita nggak bisa ngejamin kalau itu tuh emang hal yang si cowok tuh udah nyaman dengan itu. Jadi menurut gue itu bisa jadi KBGO, dan itu salah satu hal yang kayak harus diperhatiin banget, karena orang tuh
selalu menganggap remeh hal tersebut gitu. Dan ada lagi nih, kalau misalnya berkaitan dengan consent juga ya, orang tuh harus tahu kalau misalnya udah ada pernyataan lisan kalau iya gue boleh nih, gue bolehin, atau tanpa ada tekanan dari manapun. Misalnya dia udah memperbolehkan tapi dia tuh dalam in a clear set of in a clear mindset gitu loh. Misalnya dia tuh nggak dalam tekanan takut, atau dia lagi nggak dalam pengaruh, misalnya pengaruh alkohol atau pengaruh apa gitu ya. Jadi dia itu udah sangat udah 100% sadar, dan dia bilang kayak oke, gue perbolehkan. Nah, itu yang dimaksud dengan konsen. Ketika dia udah dapat konsen tersebut, barulah lo bolehlah kayak video-videoin dan memviralkan di TikTok dan lain-lain. Nah, itu udah aman gitu. Dan kalau misalnya sorry gue tambahin lagi ya. Oke. Dan untuk buat penyebabnya ya, dampaknya itu kan banyak juga ya. Kayak misalnya bisa jadi orang itu jadi terancam privasinya, dan itu bisa mengganggu kehidupan dia, dan mengganggunya itu macam-macam ya, bisa kayak secara mental, secara ekonomik juga bisa, entar karena dia jadi, misalnya dia tiba-tiba jadi kehilangan pekerjaannya gara-gara nama dia tanda kutip tercoreng gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu jadi bisa macam-macam banget sih kalau misalnya dampak gitu kok. Jadi kalau bisa gue simpulin sih, menurut lu tuh hal kecil itu bisa jadi KBGO kalau misalnya nggak ada kayak izin dari orang yang bersangkutan gitu ya. Iya, bener banget. Kalau dari Mervin gimana, Mer? Ya, gue setuju sih. Maksudnya kayak izin, consent, permission itu pokoknya tuh harus penting banget. Karena kan jatuhnya kayak melanggar privasi orang juga kan. Dan dampaknya itu kalau bisa gue lihat sih kayak lebih ke mental juga nggak sih? Kayak nanti korbannya tuh bakal ngerasa dikucilkan karena bakal ada sanksi sosial gitu juga loh. Kayak misal kayak semacam doxing nih, terus ntar nanti orang-orang pada tahu informasi lo tersebar tiba-tiba kemana-mana kan. Terus nanti kayak jatuhnya itu kan temen lo nggak sih? Terus nanti kayak dijauhin gitu kan. Jadinya kayak lebih kena ke sanksi sosialnya sih itu sih. Dan bahkan doxingan itu tuh belum tentu kasus awalnya tuh benar gitu. Belum tentu kayak berita awalnya tuh benar. Terus juga kerugian ekonomi juga bisa jadi juga. Terus kayak pokoknya lebih ke psikologis sih kalau gue liatnya. Lebih banyak psikologis. Kalau dari gue sih ya, dari POV laki-laki gitu ya, gue setuju ke Alessia omongan tentang yang kayak bisa kehilangan pekerjaannya karena kayak rekam hal-hal kecil doang kayak itu. Karena kalau menurut gue sih ranahnya itu lebih ke kehidupan nama baik gitu. Nama baiknya kalau misalnya ke laki-laki ya. Kalau misalnya ke perempuan tuh lebih ke gimana? Kayak sama nggak sih kalau misalnya tadi kan contohnya yang ada impersonasi gitu masih pakai foto mereka tapi ngomong-ngomongnya bukan pakai dari mereka itu, jadi kayak seakan-akan tuh mereka yang ngomong gitu kan. Ya, dan image mereka dijelekin gitu maksudnya. Oke. Nah, itu tadi masuk juga sih ke yang awal-awal ada beberapa kategori dari KBGO. Itu ada satu lagi yaitu impersonasi. Oke, lanjut nih. Kelompok apa aja sih yang rentan menjadi korban? Nah, gimana? Menurut Sunan dulu deh. Menurut gue. Ya, gimana Nan? Kelompok rentan menjadi korban. Kalau menurut gue sih kelompok yang online. Karena online itu yang paling rentan sih menurut gue ya, yang masih jomblo. Karena gitu? dia tuh mencari Dia tuh mencari kayak mungkin pasangan hidupnya gitu di ini, tapi yang harusnya dia mendapetin pasangan hidupnya, dia malah nemu scam gitu. Nah, kalau menurut Alessia dan Mervin gimana? Alessia dulu deh, boleh gimana Mer? Alessia. Oke, menurut gue sendiri ya, yang udah pasti tuh menurut gue ya kelompok perempuan sih ya, kelompok perempuan dan anak gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk perempuan sendiri, yang perempuan kayak apa sih? Nah, menurut gue malah kalau tadi dibilang Sunan itu yang jomblo ya, Sunan lo ngomong jomblo kan ya? Revo yang bilang jomblo. Nah, justru kalau menurut gue itu malah orang yang udah di relationship gitu. Kenapa? Karena misal gini, banyak banget kasus penyebaran konten yang yang tidak diizinkan gitu. Misalnya dia udah percaya sama significant other-nya gitu ya. Kayak nih kontennya nih, maksudnya kayak inilah kontennya gitu.
Terus oke, sekarang dia megang janjinya, oke nggak gue apa-apain ini, keep it to myself gitu ya. Tapi pas udah putus dan udah lost trust atau apa ya, disebarin gitu kan, itu banyak banget kan kayak gitu. Kayak pasti lo sering denger gitu. Dan itu udah KBGO gitu kan. Dan itu gimana ya? Iya, jadi itu yang membuat gue berpikir kalau perempuan yang dalam relationship itu malah lebih rentan. Dan tadi dibilang juga kalau misalnya laki-laki itu lebih kayak ekonomi dan perempuan itu lebih psikologi, menurut gue nggak berlaku sih. Menurut gue tuh emang mau laki-laki atau cewek atau cowok gitu ya, tetap aja gitu kayak bisa berkaitan dengan ekonominya juga, bisa berkaitan dengan psikologinya juga gitu. Jadi karena kan sekarang kita ya let's face it, kalau misalnya di Jakarta ya atau di kota-kota besar atau dimanapun juga ya, perempuan kan juga udah membuat udah cari kerjaan sendiri gitu ya, udah punya karir sendiri gitu ya. Jadi dia tuh punya effort lebih untuk menjaga karirnya. Jadi ketika ada kekerasan tersebut, itu tuh bisa banget menghambat karir dia dan dia jadi kehilangan tuh pekerjaan dan lain-lain. Dan sebaliknya lagi kalau misalnya cowok tuh secara psikologis gitu ya, ya pasti dia juga bakal terpengaruh gitu ya. Jadi dia bakal kalau misalnya udah dia menjadi korban gitu ya, dia mungkin bisa mengalami depresi atau mengalami kayak imobilitas gitu. Jadi dia tuh nggak bisa bebas bergabung ke ranah sosial gitu. Itu kan udah berefek ke psikologinya dia. Jadi menurut gue ya rentan tuh ya bisa cewek cowok, tapi menurut gue lebih cewek sih ya. Dan yang dalam hubungan gitu. Kalau dari Mervin sendiri gimana? Gue ngelihatnya juga perempuan sih. Perempuan, apalagi perempuan yang masih kayak remaja gitu atau enggak kayak usia peralihan juga. Karena rata-rata mereka masih naif ya istilahnya. Terus kayak baru kenal yang namanya cinta ini apa segala macam gitu kan. Jadi menurut gue kayak lebih rentan gitu sih. Karena lebih gampang istilahnya apa dimanipulasiin gitu. Jadi gampang percaya sama orang gitu ya. Iya betul. Gue mau nambahin sedikit mungkin kayak di luar topik kita ini mungkin ya. Tapi masih berhubungan juga tentang Omegle nih. Nah, menurut lu tuh gimana sih Omegle ini masuk gak sih ke ranah KBGO kayak? Kenapa gitu, Bu? Gue tuh sering kayak main ya. Gue sebagai laki-laki ya, gue tuh sering main Omegle dan lagi main randomly, lagi klik, tiba-tiba ketemu orang yang melihatkan bagian tubuh yang nggak seharusnya dilihatin. Nah, kalau gue sebagai cowok jijik dan risih gitu, apalagi buat cewek-cewek di luar sana ya, yang main Omegle gitu, yang awalnya cuma pengen ngobrol doang, dan kebanyakan tuh pelakunya tuh cowok. Nah, menurut tuh Mer, itu masuk ke KBGO nggak sih? Menurut gua masuk. Gimana tuh? Maksud gua itu emang bener-bener masuk ke KBGO apa emang hal cabul aja? Apa gimana menurut lu? Waduh, gue nggak tahu sih ya. Gue cuman sebagai mahasiswa dan nggak punya kayak pengetahuan, gue juga masih kurang. Tapi kalau menurut gue masuk karena ini membuat beberapa orang kayak ngerasa nggak nyaman gitu juga kan. Terus sama mungkin kayak ya pokoknya yang penting tuh kayak ngebuat beberapa orang ngerasa nggak nyaman dan ngelihat sesuatu yang seharusnya dia nggak lihat gitu sih. Jatuhnya kayak exposing dan nggak tahu sih, tapi kayak kinda sexualizing. Masih masuk harassment itu nggak sih? Iya itu maksud gue. Kalau menurut lu gimana, Lesh? Menurut gue udah pasti. Kayak KBGO aja tuh kan udah kayak berkaitan dengan data pribadi dan juga seksualitas kan ya. Dan itu dia udah memaparkan unwanted content gitu loh. Kayak itu kan unwanted pics atau unwanted video gitu ya, sajiannya ya. Sebenarnya kalau misalnya Omegle sendiri secara general tuh kayak nggak apa-apa banget gitu kan. Tapi banyak banyak oknum-oknum nakal aja yang yang cabul gitu. Jadi kalau misalnya emang ada tindakan cabul secara online gitu ya, itu menurut gue udah pasti KBGO gitu. Karena kan dia udah kan orang yang pelaku ini kan seharusnya udah sadar gitu ya, kan dia grown man atau grown woman yang udah tahu kalau ya nggak semua orang itu tuh mencari yang dia tawarkan gitu.
Kayak gue tuh masuk Omegle cuma mau kenalan gitu, tiba-tiba kenapa gue dikasih lihat kayak ginian gitu. Nah itu kan termasuk unwanted content gitu ya, kayak apa ya, konten yang tidak diinginkan sama si korbannya. Jadi itu udah keluar dari konsen orang tersebut. Nah itu termasuk KBGO sih menurut gue. Jadi kadang ada konsen juga ya. Itu berkaitan erat banget sama konsen. Iya sih, kalau misalnya mungkin juga kita nggak ngebenarin walaupun itu udah ada concern-nya dan walaupun itu hal yang buruk dan ada concern-nya, itu menurut gua masuknya ke tindakan asusila ya. Tapi kalau misalnya nggak ada concern, nggak ada izin dari itu, masuknya ke kekerasan berbasis gender. Kalau misalnya ada concern ya itu antara mereka berdua gitu. Tapi gue juga dari gue pribadi itu gue nggak membenarkan itu masuknya ke tindakan asusila gitu. Nah, apalagi nih yang mau lu tambahin dan kira-kira ada hal yang mau lu tambahin? Itu masuknya ya itu doang nggak sih, pakai masuknya gue kurang, maaf kalau saya salah ya, masuknya harassment gitu nggak sih, karena ya nggak ada konsen juga dan itu masuk ranah seksual gitu nggak sih? Benar. Ya kayak force sexual things to a person without gimana ya, tanpa konsen mereka gitu. Benar. Gitu. Sebenarnya kalau udah mendapatkan konsen itu udah bukan KBGO dan itu udah bukan kekerasan sih. Cuman kayak udah preference masing-masing aja gitu. Kalau udah dapat konsen, oke, udah aman gitu ya sebenarnya. Kayak terserah lo mau ngapain aja, terserah gitu ya. Tapi kalau misalnya belum mendapatkan konsen, ini yang menjadi permasalahan gitu. Itu termasuk kekerasan gitu. Nah, walaupun nih kita pernah dengar tentang kita tahu lah jelek baiknya Omegle dan Tinder Swindler dan apapun itu ya. Nah, menurut lu berdua deh, gimana sih biar kita tuh terhindar dari KBGO gitu? Apa yang harus dilakuin? Interesting. Mungkin dari Mervin dulu deh. Kalau dari gua yang penting tuh kayak privasi ya. Jadi kayak kita harus melindungi privasi kita gitu sih. Maksudnya jangan sampai ini deh kayak kadang-kadang kan kita suka nggak sadar ya, kadang suka overshare cerita kita bagaimana kan. Terus kadang-kadang itu juga suka dimanfaatin sama orang. Menurut gue ya hati-hati juga. Terus sama mungkin kalau lagi nyebar lagi upload something on sosmed, itu juga mungkin kita lebih hati-hati juga sih. Gitu. Kalau menurut Alessia gimana? Gue juga setuju sih sama Mary ya. Jadi kan kita harus kayak mindful banget kalau misalnya mau nge-share salah satu kayak data kita gitu ya. Data kita tuh ya mungkin kayak muka kita atau misalnya features kita atau kayak nama panjang kita, dan sebenarnya kayak nama panggilan aja tuh udah bisa jadi data pribadi gitu. Kenapa data pribadi? Karena misalnya nama panggilan gue ABCD gitu kan. Terus orang langsung ngeh gitu loh. Kalau misalnya ada panggilan C atau ada panggilan B, berarti itu merujuk ke Alessia gitu kan. Nah itu kan udah termasuk kayak data pribadi. Nah, menurut gue sih salah satunya ya itu. Jadi harus benar-benar menjaga data kita, dan di luar itu ya udah berarti itu udah salah satu hal yang kurang bisa kita kontrol gitu. Yang kita bisa kontrol sekarang adalah data kita sendiri gitu. Gue setuju sih sama lu berdua. Tapi bukan tapi ya, dan juga kalau menurut gue nih, sorry to say, untuk para pelaku tuh kebanyakan dari kaum laki-laki ya kan. Jadi kalau dari gue sendiri sih, gue meminimalisir adanya kegiatan KBGO di lingkungan gue gitu nanti ya. Karena KBGO itu gak selalu hal besar gitu, kayak hal kecil bisa jadi KBGO gitu kan. Jadi gue sebagai laki-laki yang pada umumnya tuh pelakunya adalah laki-laki, gue sih dari gue sendiri meminimalisir adanya kegiatan KBGO gitu. Jadi kayak misalnya ya misalnya nih kayak temen gue pengen nge-share kayak di TikTok itu kayak gue kayak ngasih kayak ini bisa masuk ke ranah KBGO loh dan lain-lain gitu, kayak selain itu kayak paling kayak gitu, maksudnya gue sebagai laki-laki yang dimana tuh pelakunya banyak laki-laki, gue lebih ke mencegah gitu untuk terjadi KBGO. Jadi kalau udah mulai kerana pelaku udah mulai kerana KBGO itu lu gitu sih kalau gue.
Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Alessia dan juga Mervin telah datang ke sini ya. Udah jauh-jauh datang ke sini. Oh enggak, kita online. Udah meluangkan waktunya bersama untuk ngobrol-ngobrol singkat aja. Oke. Mungkin ada tambahan dari Alessia dan Mervin? Gimana, Mer? Aduh, kalau dari gue ya hati-hati aja ya mengenai KBGO ini. Maksudnya kita bisa jadi pelaku, tapi kita juga bisa jadi korban gitu kan. Jadi kita benar-benar harus hati-hati sama kita sendiri. Kalau bisa kita jaga diri kita sendiri gitu. Di luar dari yang di luar kita yang nggak bisa kita kontrol gitu sih. Sama-sama. Gue juga setuju sih. Jadi kayak benar sih kata Mary ya. Kayak kita harus hati-hati. Karena hati-hati itu bukan nggak cuma hati-hati jangan sampai kita jadi korban, tapi hati-hati jangan sampai kita jadi pelaku juga. Jadi kita harus mengedukasi diri kita terus gitu. Apa aja sih yang KBGO, apa aja yang bukan gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang jadi korban, kita harus ngapain nih kalau misalnya kita jadi korban, atau kayak kita melihat teman kita gitu yang jadi pelaku atau teman kita yang jadi korban, kita harus ngapain ya, kita harus tahu sih. Jadi tetap aware lah ya sama keadaan sekitar dan hati-hati gitu. Awareness ya. Oke, mungkin sekian dulu ya post kamling pertama kita. Thank you buat narasumber kita Alessia dan Mervin. Thank you banget udah mau meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian. Oke. Terima kasih semuanya. Saya Muhammad Arif Rahman. Saya Sunan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you all.